Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semua bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semoga semuanya mengikuti pelajaran Ibu ya, walaupun pelajaran hari ini kita daring. Masih semangat kan semuanya? Ya, harus tetap semangat, karena dalam menuntut ilmu kita harus semangat. Walaupun kadang dalam menuntut ilmu itu kita ngantuk, capek, atau segala macam, tapi dari semua hal itu pasti ada kesuksesan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang jujur dalam bermuamalah. Apa sih jujur dalam bermuamalah itu? Ada yang sudah paham belum atau mengerti tentang jujur dalam bermuamalah? Kalau belum mengerti, mari simak materi yang akan Ibu tampilkan ya. Materi yang pertama yaitu pengertian muamalah. Ayo semuanya simak ya materi yang telah Ibu tampilkan. Pengertian muamalah adalah segala aktivitas yang dilakukan antara manusia dalam rangka memperoleh manfaat berdasarkan ajaran agama Islam. Di dalam aktivitas muamalah adalah berdagang atau jual beli. Di dalam Islam, aktivitas jual beli diatur dengan sedemikian rupa agar terjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli serta terhindar dari kerugian dari kedua belah pihak. Jadi muamalah adalah berdagang atau jual beli dalam Islam ya. Di dalam Islam juga membuat aktivitas yang sudah diatur. Jadi agar masyarakat yang jual beli itu hubungannya selalu baik, tidak ada kerugian dari kedua belah pihak. Makanya dalam kita bermuamalah itu harus ada sikap jujur satu sama lain antara pedagang dan pembeli. Jadi kita harus saling jujur ya. Nah, lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua adalah sikap jujur dalam bermuamalah. Bermuamalah apa tadi? Ya, bagus sekali. Berdagang atau jual beli ya. Nah, sikap jujur dalam bermuamalah itu sangat penting bagi seorang muslim. Karena kejujuran adalah penyempurnaan keimanan, sekaligus juga pelengkap keislamannya. Jujur merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki sifat ini. Jika kita terus mengamalkan kejujuran dalam setiap aktivitas, niscaya Allah akan membuka keberkahan dan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Selain itu, orang yang bermuamalah dengan jujur dan amanah akan merasa nyaman dan senang. Nah, sikap jujur dalam bermuamalah itu sangat penting ya bagi kita semua. Karena jika kita dalam bermuamalah atau berdagang, kita jujur, itu kita akan mendapat rezeki yang sangat berlimpah. Jadi kalau kita dalam berjualan aja kita sudah jujur,
nanti pembeli mesti akan kembali lagi ke kita karena dia merasa puas dengan penjualan kita terhadap dia dan dengan kita menjualnya. Ada hadis tentang jujur dalam bermuamalah. Ayo kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul limuttaffifin alladzina idaktalu ala nasi yastafun wa idza kaluhum aw wazannuhum yuhsirun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menangkar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang keempat adalah perilaku bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam sehari-hari itu sangat penting ya untuk kita berperilaku jujur. Usaha untuk melakukan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu meliputi 1. Selalu jujur dalam setiap ucapan. Dimanapun kita berada harus menumbuhkan sikap jujur. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita sedang tempati ataupun sedang kunjungi, kita harus bersikap jujur karena itu sangat penting untuk diri kita sendiri ya. Yang kedua, selalu bersikap jujur dalam perbuatan. Jujur dalam setiap perbuatan merupakan cerminan dari kesesuaian ucapan yang disampaikan. Nah, yang kedua ini kita harus selalu jujur dalam perbuatan yang kita buat. Misal kita sedang makan, ditanya sama teman kita, kamu udah makan belum? Dan kita menjawabnya, belum nih, aku belum makan. Padahal kita itu sudah makan, tapi kita tidak jujur kepada teman kita. Kita bilangnya belum makan, padahal kita sudah makan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, karena kita harus berperilaku jujur. Jadi kita bicara apa adanya. Kalau kita ditanya, kamu sudah makan belum? Iya, aku sudah. Nah, seperti itu. Karena kita harus bersikap jujur. Nah, yang ketiga, kejujuran dari niat, yaitu kejujuran yang hanya ditunjukkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejujuran itu juga harus ada niatan ya. Dari hati kita sudah ada niatan kalau kita jujur. Kalau kita dari niatan udah gak mau jujur atau jujur secara terpaksa, itu tidak baik ya. Jadi yang keempat ini kita harus jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran kita juga dapat dipandang oleh orang lain. Selanjutnya, manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita harus jujur dalam kehidupan sehari-hari, sekarang manfaatnya. Karena kalau kita jujur itu banyak manfaatnya loh. Ayo kita simak ya. 1. Perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita jujur, kita hidupnya lebih tenang, tidak takut, karena kita tidak berbohong. Nah, yang kedua, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Kalau kita jujur, mesti di kita menjadi tenang, baik, dan orang lain pun yang ingin berteman sama kita, dia menjadi senang karena kita tidak pernah berbohong, kita selalu jujur. Nah, yang ketiga, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai hambanya yang jujur dan tidak berbohong. Dan keempat, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Yang kelima, semakin mendekatkan diri kepada pintu surga. Karena kalau kita menaati perintah Allah, Allah akan mendekatkan kita ke pintu surga. Jadi kita harus berperilaku jujur.
Ya walau terkadang kita tidak jujur. Itu rata-rata kayak gitu ya, ibu juga kadang seperti itu. Tapi tidak selalu kita berbohong. Kita harus selalu jujur. Coba, apa sih yang kalian simpulkan dari materi yang ibu bacakan tadi? Ada yang tahu? Kesimpulannya adalah kejujuran merupakan mahkota bagi seorang muslim dan Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan orang-orang yang jujur pada tempat yang terpuji. Kejujuran sangatlah dibutuhkan dalam segala hal, termasuk dalam bermuamalah. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa bersikap jujur dalam bermuamalah dan mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang mengabaikannya. Dengan demikian, setiap dari kita haruslah dapat memahami bahwa sikap jujur bukanlah anjuran semata yang bisa kita tinggalkan. Sikap jujur harus kita terapkan dalam situasi dan kondisi. Maka dari itu, anak-anak semuanya yang jika ingin ada yang punya cita-cita untuk berdagang, kita harus menanamkan jujur dalam bermuamalah. Karena jika kita jujur dalam kita berdagang, pelanggan itu akan percaya dan selalu membeli barang keperluannya ke kita. Karena dia merasa sudah puas dengan kejujuran kita. Nah, sekian materi dari ibu. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi jujur dalam bermuamalah? Jika tidak, cukup sekian ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika banyak kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.